Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salam Satu Trek Jawa Pos Radar Banyuwangi Podcast. Ya, setelah 3 minggu kita ini ada absen, Pak. Iya, betul. Terakhir kita buat video itu di kota dan di Qatar. Kebetulan itu pas malam takbir, Malam Idul Fitri. Nah, jadi kita punya kesibukan masing-masing. Iya. Jadi kita ada absen, cuman kita tetap update. Iya. Ya, di seri Qatar kurang lebihnya. Untuk selanjutnya kita mau ngebahas seri Qatar. Seri Qatar kemarin. Salam Satu Trek dulu, Salam Pak. Satu Trek. Oke, salam Satu Trek. 93. Ya, Pak, untuk seri Qatar sendiri kisi-kisinya apa, Pak? Pasca seri Qatar ini, karena kurang lebihnya kita kan belum update nih. Ya. Mungkin Mark Ben bisa ngejawab untuk seri Qatar kemarin. Jadi kemarin di seri Qatar karena berlangsung pada malam takbiran ya kemarin juga itu, jadi sebenarnya race-nya sangat bagus sekali. Baru kembali lagi ke Qatar, race-nya di bawah jutaan lampu, 5,5 juta katanya itu dulu. Itu luar biasa. Dan yang bagus di Qatar tahun ini penontonnya lebih banyak. Yang pertama, iya tahun ini. Kemudian hasil bukan penonton bayaran, Pak ya? Bukan. Ini karena kayaknya sepertinya mereka sudah mulai ngerti lah MotoGP itu seperti apa. Mungkin promosi yang dilakukan Dorna maupun Liberty yang sekarang ini kayaknya mulai berjalan lah. Oke. Di sprint kemarin di Qatar ini juga kembali lagi menghadirkan tontonan yang menarik sih. Tapi tetap kita melihat seorang merah lagi ya, gitu ya. Jadi kita harus akui Marquez ini luar biasa, karena di Qatar ini sebenarnya Marquez itu adalah merupakan sirkuit yang bukan kesenangannya Marquez. Salah satu. Dia menang hanya di tahun 2014 waktu itu. Lama. Masih di Honda waktu itu. Jadi ini sebenarnya sirkuit bukan kesukaannya Marquez karena dia tidak pernah menang, hanya menang di 2014 itu. Jadi ini menjadi suatu tantangan. Karena kemarin kalau kita bicara di kota kemarin, dia enak-enaknya mimpin hanya gara-gara nginjak kerbing yang masih basah. Akhirnya dia kalau nggak sempurna ini rekornya. Kemarin akhirnya Bagnaia dia naik di posisi 1 karena dapat ya hibah lah istilahnya. Gitu. Tapi tetap balapan adalah balapan. Ya namanya perhitungan lah gitu. Jadi kemarin di sprintnya itu yang paling menonjol adalah kembali lagi tampil mesti ada namanya Marquez sama Alex Marquez. Tapi di nomor 3-nya dia ada Morbidelli. Sedangkan Pecco yang digadang-gadang akan menjuara, dia ada di posisi P8. Anehnya dia itu bertarung ketat dengan Ogura. Ogura dia ada di posisi di depannya, seingat saya. Morbidelli kan sempat leading kan, sempat mimpin, tapi ya itu tadi strateginya. Morbidelli terkenal pembalap jos, dia tidak memperhitungkan untuk memanage ban. Jadi yang terjadi kemarin di sprint itu Pecco itu kayaknya kesulitan sekali. Dan untuk setelah disalip oleh Ogura, kayaknya Pecco nggak punya semangat untuk, maaf ya saya lihat ya, kurang semangat untuk ngejar lagi. Dia mungkin aman aja udah dia. Akhirnya dia hanya di posisi P8 dia. Di depannya ada Ogura dan Digia. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Pecco ini jelas-jelas sekali mentalnya kena. Karena kehadiran seorang Marquez di Ducati ya. Karena rekornya kemarin dia mulai di seri awal di Thailand, kemudian di Argentina, kemudian kota. Ini menunjukkan Marquez ini bisa dikatakan sempurna, hanya minus di kota saja. Baik itu rekornya untuk posisi, sprint maupun race. Hanya di kota aja ya. Kemarin kan di race karena apesnya, karena nginjak itu tadi. Seandainya kemarin di kota itu tidak terjadi seperti itu, semuanya murni dibabat 4 seri oleh seorang Marquez. Gitu. Poin sempurna. Iya. Nah, sedangkan di race-nya Bang, ini yang asik ini. Di race-nya ini terus terang tontonannya menurut ini paling menarik lah, Karena apa? Terjadi beberapa pemimpin balapan. Ada termasuk seorang Maverick finalis,
Oh iya. Kemudian Alex Marquez, Pecco Bagnaia juga di sana dia. Jadi gini, kemarin itu ada insiden yang melibatkan banyak pembalap sih. Yang menariknya apa? Seorang Max Marquez ditabrak oleh adiknya. Tapi memang itu eksiden, racing. Biasalah. Kalau orang pembalap begitu start di tikungan pertama, berusaha dia mencari yang paling terdepan. Itu sempat kena Segotaurusnya, Pak? Kena sayap belakangnya patah punya Marquez. Nah, akhirnya Alex Marquez sempat ngirim juga. Marquez sebenarnya ngakui dia banyak kan masih dingin. Otomatis dia mau ngejus di tikungan pertama itu dia takutnya jatuh lah, takut crash. Akhirnya dia agak mengurangi, kaget mungkin Alex senggol sudah dia kena. Kemudian Alex Marquez juga sama nyenggol di Gia. Di Gia sampai sayap piring depan kirinya Alex Marquez itu patah, hilang. Gitu. Itu sempat rame itu, Pak. Sempat rame juga. Dan di sana akhirnya terjadi kemungkinan. Malah Marquez kemarin heran waktu kaget waktu disalip motor hijau. Dikirain itu Acosta. Ternyata seorang Maverick Vinales. Wih, bagus sekali ini. Jadi ini kemarin menunjukkan KTM, padahal KTM dari Tex3 ya, itu bisa maju di depan, barisan depan, bisa bertarung lah. Tapi setelah hasil race-nya, ternyata di akhir race itu muncul bahwasanya akan diselidiki Maverick Vinales tentang tayar, press tayar tadi itu. Jadi tekanan bannya kayaknya ternyata benar. 1 jam setelah seremoni podium akhirnya dicabut, akhirnya jatuh Pecco yang posisi ketiga naik ke posisi 2, Morbidelli yang posisi 4 akhirnya naik di posisi 3, tapi tanpa akhirnya hanya cuplikan aja kalau Morbidelli nyerahkan piala ke Pecco, juga sebaliknya Pecco juga nyerahkan piala ke Morbidelli. Jadi ini sebenarnya balapannya juga luar biasa sih kemarin, karena melihat kembali lagi seorang Marquez itu memang pinternya apa? Dia tidak hanya sekedar di atas motor untuk membalap, tapi dia bisa memanage. Karena apa? Membiarkan pembalap di depannya, Morbidelli di depannya. Dia tahu Morbidelli itu orangnya gerusa-gerusu, mohon maaf ini. Jadi begitu dia di depan, Marquez di belakangnya aja mengatur gimana caranya bannya itu ritme balapan, manajemen bannya. Begitu Morbidelli sudah kelihatan, baru dia masuk. Dan kemarin waktu Pecco mau nyalip Marquez, itu pun Marquez juga di dalam hati ngomong gini, wah ini saatnya aku menyerang. Dan catatan waktunya 1,1 menit 52 itu luar biasa sekali. Marquez itu 1,52 kecil. Yang Pecco aja 1,53. Jadi setiap lapnya itu Marquez itu marginnya hampir setengah detik lebih dari Pecco gitu. Terus Pak, selain Marquez kejutan apa lagi Pak di Qatar ini Pak? Katanya di posisi grid itu ada Yamaha ya. Oke, itu sebenarnya salah satu kejutan juga itu. Benar, Quartararo kan kemarin dia front row. Dia dari posisi P3. P3 ya? Iya. Sempat memberikan perlawanan, tapi kembali lagi Yamaha kan masalahnya degradasi ban ya. Degradasi ban, ibaratnya itu dia bagus di hot lap-nya, untuk race pace-nya untuk 1 kali putaran saja bagus. Tapi dia begitu balapan yang membutuhkan konsistensi, Yamaha kayaknya ini masih perlu menjadi PR besar sekali buat Yamaha. Kedodoran seperti itu. Beda dengan Aprilia ya. Aprilia juga bagus sebenarnya kemarin itu Bezzecchi. Oh ya, Martin juga kemarin sudah turun di sprint dan di race lagi itu. Ya ini sebenarnya di race kemarin juga di sprintnya sudah bagus. Tapi ingat sprint itu kan cuma 12 lap. Sedangkan di di race-nya itu 22 lap. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kemarin itu kan Martin kecelakaan lagi kan di di race-nya, dan sempat helmnya itu kelindes motornya di Gia. Gitu. Dan info terbaru ini Martin kemarin patah 11 tulangnya, rusuk. Jadi 8 yang di belakang sama sampingnya itu 3. Dan ini lukanya ini bukan tambah bagus, ini tambah, mohon maaf, ini penggemarnya Martin tambah buruk karena Martin sempat bocor istilahnya di dalam itu. Katanya tembus betul. Paru-paru. Info pertama adalah diperkirakan 3 bulan dia istirahat. Dia di Doha kemarin ditargetkan 10 hari untuk stay di rumah sakit dulu untuk yang bocor itu tadi.
Tapi prediksinya sebenarnya ini karena dia diperkirakan tidak balapan 3 bulan dan ini masih tanda tanya. Sepertinya Martin ini dipaksa, kondisinya belum fit, dia disuruh balapan. Karena apa? Imola sendiri tahu Bezzecchi yang gerudak-geruduk, jatuh, dipres kayaknya. Kamu gimana cara bisa ngalahin Ogura? Mungkin gitu lah ya, Imola. Kita pabrikan loh, kok kalah sama satelit? Akhirnya Bezzecchi jatuh, dan ternyata bener Ogura ini diam-diam menghanyutkan ini. Ini asli pejuang yang luar biasa kalau menurut saya, Bang. Gitu. Ya, kembali lagi ke race Qatar, Pak ya. Ya. Jadi selain kejutan-kejutan yang tadi barusan, ini memang lagi rame, Pak. Lagi rame di sosmed atau di berita online perihal strategi, dan salah satunya kemarin tuh ya kita bahas soal finales. Oh ya, yang kemenangan ya. Jadinya ini lagi pro kontra, Pak, masalah tire pressure atau tekanan ban. Ya. Nah, ini yang saya sebenarnya ini jadi fokus, Pak. Sebenarnya ini jadi fokus untuk podcast kali ini, Pak. Menurut Mark Ben ya. Iya. Mark Ben ini tire pressure ini gimana sih, Pak? Maksudnya memang bener ini kan mulai tire pressure ini kan mulai ada 2023 dia 2023 ya? Ya, 2004 itu mulai di ini. Nah, menurut pribadinya Mark Ben ini gimana sih tire pressure ini? Apakah memang wajib ada atau aturannya seperti gimana sih? Karena kan ini jadinya banyak yang waduh buat apa? Karena sudah berapa lap sudah sudah mati-matian lah ibaratnya, sudah semua dikerahkan, akhirnya kena diskualifikasi 14 detik mundur ya, Pak. Ya. Kan lumayan. 16 detik. 16 detik. 16 detik. Gimana menurut Mark Ben? Kalau saya perihal tire pressure gitu. Kalau tentang tekanan ban ini sebenarnya menurut saya memang bagus. Tapi saya kira dengan aturan ini kayaknya juga saya melihatnya seperti pengalamannya kemarin Marquez ya, yang di Misano. Dia tahu tire pressure-nya dia naik. Akhirnya dia nyuruh DJ untuk nyalip. Salip penagu. Karena apa? Dia butuh di belakangnya pembalap yang di depan untuk memanaskan kembali. Kalau dia kena udara dari depan, dia tayarnya panas. Tekanan dari knalpot udara akhirnya itu. Nah, sama juga kejadian kemarin Marquez di Argentina ya, di Argentina yang di belakangnya ini Alex Marquez. Itu sama, dia muncul peringatan itu. Nah, sebenarnya gini, kalau bannya itu terlalu panas, sebenarnya membahayakan pembalap karena seperti berjalan di atas kaca. Nah, makanya ini saya juga akhirnya dengan adanya Pirelli yang mau masuk, ini saya baru paham juga. Pirelli itu kan mensupport untuk Moto2 dan Moto3. Nah, ini infonya yang saya baca beberapa di ini sumber di komunitas juga, bahwasanya Pirelli ini bannya itu lebih stabil. Lebih stabil dan lebih bisa, ya intinya lebih stabil. Sedangkan Michelin ini tekanannya memang sampai dibuatkan ada istilah ada ban goib kemarin itu kan. Nah, ini memang saya nggak tahu apakah memang karena gara-gara kasusnya tekanan ban ini, sedangkan Pirelli masuk, Pirelli terkenal meskipun ban itu katakanlah di sini di MotoGP yang sekarang ini begitu dia ngerem mendadak, tekanannya kan naik, langsung naik gitu. Bahaya itu. Berarti kan tidak ada faktor kesengajaan toh, Pak? Tidak ada sebenarnya. Ini mungkin ya kembali lagi ke bannya lagi. Nah, Pirelli itu kalau dia direm dadak, infonya ke istilahnya komponen penyusunnya itu dia lebih stabil. Ini yang terjadi ternyata ya, seperti itu. Aja lah, sebelum Michelin kan ada Bridgestone. Ada Bridgestone. Nah, makanya kan yang tapi beda juga. Iya. Makanya kan adanya tire pressure ini kan baru-baru pas produknya Michelin ini kan. Betul. Iya. Nggak tahu kalau di F1. Di F1 ada nggak tire pressure? Tidak. Enggak. Tire pressure ada nggak tekanan ban di F1? Ada sih memang. Ada. Tapi untuk aturan hukumannya sih lebih kencang gitu kalau di F1. Di F1. Iya. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara Bridgestone itu banyak bagus di front end-nya. Makanya Honda kemarin luar biasa begitu pakai Bridgestone. Tapi begitu Michelin dia agak kewalahan. Sedangkan yang paling bagus Ducati karena dia
di belakangnya yang bagus cengkramannya. Nah, ini saya nggak tahu ya, kembali lagi itu tadi Bang. Maksudnya Pirelli untuk masuk 2027 menjadi supplier tunggalnya keseluruhan nanti, ini apakah gara-gara tekanan ban yang sering jadi masalah pembalap? Saya pembalap itu nggak senang juga karena ya itu tadi, kemarin untung seorang Marquez dia bisa membaca. Sedangkan finalis kemarin saya yakin dia baca, tapi dia mungkin nanggung juga. Dia kan makanya dia punya alibi, saya sudah nggak fokus lagi betul dashboardnya. Di dashboardnya dia nggak fokus lagi. Cuman kan di sekarang ini kan ada sensor. Iya. Modelnya kan ada sensor untuk tekanan ban itu kan. Berarti kan tim yang di pitbox kan sudah tahu. Sudah tahu. Pastinya kan tahu. Betul. Lagi pressure ini, lagi tekanannya lagi kurang ini kan pasti. Kalaupun memang si finalis ngerasa nggak tahu kan, berarti mungkin ada di pit wall-nya. Biasanya kalau di Marquez itu ada di Ducati katanya kalau memang ada lampu apa di gitu. Dashboard lah, ada kodenya lah masing-masing tiap kan ada gitu. Makanya memang kan lagi rame nih, tire pressure ini lagi rame. Kalau saya pribadi Pak, tire pressure ini kalau memang tujuannya buat safety, karena kan memang tujuannya buat keselamatan. Tidak ada memang faktor kesengajaan tekanan diturunin supaya gripnya lebih dapet kan gitu. Kalau memang buat keselamatan karena itu juga dari jujukan dari Michelin sendiri kan. Makanya ada regulasi permasalahan tire pressure. Nah menurut saya juga event atau ajang MotoGP ini kan juga perang antar pabrikan. Untuk ngebuat unit kendaraan secara sempurna. Hampir mendekati kan nggak ada yang sempurna kan. Hampir mendekati sempurna. Makanya dengan kondisi trek, kondisi suhu apapun, pabrikan sanggup nggak dengan material yang dipasok sama MotoGP sekarang yang ada ini, mungkin semacam ban, sekok suspensi sanggup nggak maksudnya menjalani satu kalender ini. Kan salah satunya kan gitu. Makanya kan di MotoGP ini kan menurut saya juga nggak hanya kecepatan aja, kesempurnaan. Hampir kesempurnaan semuanya. Pabrikan itu juga harus itu tadi. Makanya adanya tire pressure itu juga memang si penyelenggara Dorna meningkatkan keselamatan itu tadi. Makanya kalau memang ada tire pressure berarti kena penalti. Nah, supaya tidak kenal itu ya harus pintar-pintar si tim atau si pembalap, dan pembalap lah untuk menyiasati memanage ban itu tadi. Makanya dari beberapa kalender mulai tahun 2000 berapa gitu. Soalnya kalau saya rasa sih tire pressure ini kan mulai ini loh Pak. Kejadiannya Loris Bas yang pecah tiba-tiba trek lurus pecah ban. Itu sudah pakai Michelin. Seingat saya 2015 kalau nggak salah. Itu sudah mulai ada tire pressure karena kaget kan Michelin kok tiba-tiba pecah di trek lurus. Itu latihan bebas biasa. Nah makanya adanya tire pressure untuk keselamatan. Nah jadi setiap pabrikan juga harus ngebangun motor gimana ada kendala di ban itu si Michelin gimana cara mensiasatinya supaya motor ini tampil sempurna, mendekati sempurna lah dengan kondisi apapun itu kan gitu. Nah di sosmed ini kan memang lagi rame pro kontra masalah tekanan ban. Ya aku bilang bukan maksudnya pribadi saya lihat kenapa sih ada pro kontra yang nggak perlulah itulah. Karena itu sangat berbahaya sekali Pak. Tekanan ban itu sangat berbahaya. Keselamatan pembalap itu sendiri atau yang lain kan gitu. Makanya juga pabrikan ini juga nggak semua kok, ibaratnya kayak Ducati aja kan secara keseluruhan itu hampir 90% sempurna karena semua track dia menang kan gitu. Hampir satu kalender itu menang Pak, untuk di tahun kemarin ya. Tapi karena paket motornya sih sebenarnya. Nah itu juga kan butuh pengembangan. Makanya semua pembalap juga atau semua tim juga kan seharusnya mengikuti jejak itu Pak. Dan terus apalagi ya, maksudnya ya kayak Ducati sendiri juga
ya pintar dalam artian membaca kondisi seperti itu. Sebenarnya Ducati untuk tire pressure-nya tekanan ban dia sudah membuat terobosan di peleknya itu sebenarnya. Kemarin sempat diuji peleknya itu ada lubang-lubangnya. Gunanya untuk memberikan aliran udara biar tetap stabil. Jadi bila mana di press dia kan akan panas, dia ingin menstabilkan. Memang nggak terekspos ya, karena sempat Ducati sebelum waktu tes yang di Misano untuk nyoba kompon untuk 2025 itu Ducati sudah mencoba peleknya itu ada lubangnya. Soalnya kan yang lain-lain sudah pakai air scoop. Ya, tapi ya ini karena sama kejadiannya kan namanya bisa ini untuk mensiasati. Jadi gunanya Johnson wes jadi nanti aman-aman saja gitu. Mungkin saya insinyurnya mereka punya filosofi seperti itu dengan adanya lubang-lubang. Memang nggak sempat ke sorot kamera sih sebenarnya. Tapi itu salah satu terobosan dan ini belum diikuti oleh pabrikan lain. Saya kira itu. Jadi memang saya juga heran tire pressure ini jadi masalah ya kembali lagi itu tadi Pirelli dengan masuk ini dengan info Pirelli bahwasanya dia lebih stabil begitu dapat ngerem dadak nge-hard brake itu dia dengan kondisi secepat itu dia tuh akan tetap stabil istilah teksturnya bannya itu terus tekanannya jadi ini yang menjadi mungkin makanya Michelin digantikan oleh Pirelli. Ya mungkin ya kalau di F1 kan ada pit stop, ganti ban kan berkala, mungkin bisa diatur. Tire pressure-nya kan lebih manajemennya itu kan mungkin lebih gampang lah. Lebih gampang ngaturnya kan gitu di lap berapa ganti dengan tekanan ban. Kan mungkin gitu. Nah, ada rumor juga memang Pirelli itu juga mau dibuat pit stop. Pemasok nggak kan jadi aneh nanti jadi. Wah aneh kalau MotoGP. Itu sih rumor. Aneh jadi kalaupun Pirelli nanti jadi pemasok itu nanti di lap misalnya dari 22 lap di lap 10 ganti ban masuk pit stop. Jadi memang jadi lebih complicated balapan itu jadinya kan. Jadi betul-betul strategi, nggak hanya kecepatan bisa balapannya bisa di pit stop juga jadinya. Nggak hanya balapan di track jadi kan. Tapi, sama kayak F1 jadinya. Iya. Tapi kan, F1 beda lah. Iya, makanya kan jadi aneh. Kalau misalnya MotoGP juga dibuat pit stop gitu ganti ban. Setengah balapan ganti ban kan aneh. Maksudnya serunya nggak dapet. Betul, iya. Nah, terus ini juga ada ya menurut pribadi saya juga soal si Ducati merah ini. Jangan sampai kesempurnaannya Marquez ini akhirnya ya ini aku sih takutnya takutnya kayak Honda kejadiannya bisa seperti itu karena pengembangan arah ini takutnya kelemahan GP 24.9 ini kelemahan yang nggak bisa dipakai Bagnaia itu ditutupin sama Marquez. Betul. Takutnya ke depannya si Ducati terlena dengan kehebatan Marquez akhirnya pembalap-pembalap lain nggak bisa tadi makanya itu ya tinggal lihat manajemennya Ducati lagi kan takutnya. Ya memang rumornya seperti itu. Takutnya kembali lagi seorang Marquez yang bisa memberikan lebih dari 100%. Takutnya kelemahannya Ducati ditutupin dengan kehebatannya Marquez. Akhirnya arah pengembangannya itu tadi tidak bisa diikuti dengan pembalap-pembalap yang lain. Tapi seperti itu. Kalau soal bicara pengembangan kemarin yang terjadi kan sebenarnya di Qatar itu sebelum Qatar pun juga Pecco sama Di Gia kan pabrikan sama Marquez. Ternyata dia itu beda sayap belakangnya yang kalau Marquez itu tetap memakai yang versi 2025 sedangkan Pecco sama Di Gia kemarin dia ada tambahan winglet di sampingnya itu. Tujuannya sih sama sih untuk untuk aerodinamika sama untuk memberikan downforce. Sedangkan Marquez sendiri ini kemarin juga ada yang terbaru Mas Damper di swing armnya kayak tutup kayak hidrolis lah. Ya modelnya kayak hidrolis saya lihat. Ternyata itu juga dipakai Marquez waktu free practice yang pertama. Tujuannya apa? Ya kalau kita bicara Mas Damper di swing arm, mungkin getaran di swing arm dari ban chatter itu kan keras kencang sekali. Dengan Mas Damper yang ada di swing arm itu gunanya untuk meredam, memberikan balance. Selain ada yang dari atas. Jadi ini diredam lagi otomatis chatternya bisa dikatakan semakin berkurang, meminimalisir lah. Tidak
menghilangkan nol, tapi tetap ada. Saya kira ini sebenarnya sudah dipakai dulu lama, tapi ini dipakai lagi. Mungkin Marquez dikasih gini, oh dicoba aja. Ternyata juga hasilnya bagus. Ya gitu. intinya spare part apapun yang nempel itu biasanya juga kurang lebihnya, walaupun satu tim itu riding style masing-masing lah, Pak. Iya, karena gitu. Ducati mengakui sendiri bahwa motor Marquez sama Pecco itu beda. Sama mesinnya, tapi beda dalam ini karena tergantung dengan riding style-nya gitu. Kalau kemarin Pecco sprint mempermasalahkan tangki bahan bakar lagi, kembali lagi muncul. Makanya kurang lebihnya seperti itu takutnya. Makanya arah pengembangannya Ducati ini, pedomannya kemana? Gitu. Mau ke Marquez atau ke Bagnaia? Yang menarik, kalau kita melihat di pedok dengan kondisi Marquez yang menang seperti itu, seperti di Grace ini ya, ini sudah kelihatan sekali mental Pecco sangat pinter dia. Marquez ya dia memang orangnya entertain sekarang dia. Takutnya itu tadi terlena, soalnya kan pengembangan juga butuh biaya, Pak. Malah bosnya Ducati ngomong gini terang-terangan bahwasanya kalau seperti ini 5 tahun Marquez tidak akan terkalahkan. Oh iya, Pak. Seperti itu. Ayo. Bosnya Ducati sendiri ngomong seperti itu. Ya namanya dia beropini karena apa? Mulai seri awal sampai seri kemarin ini hanya di kota gara-gara kerping itu aja. Anggap aja sempurna, mendekati sempurna lah. Iya. Kan gitu. Kembali lagi yang mengalahkan Marquez siapa? Marquez sendiri. Iya kan? Seperti itu. Makanya saya lihat secara keseluruhan event atau ajang MotoGP ini yaitu tadi, ini kan perang antar pabrikan, Pak. Iya. Perang antar pabrikan karena nggak semua juga material atau spare part itu dibuat secara massal atau dijual ke massal, kan nggak mungkin karena prototipe semua kan. Cuman pengaplikasiannya aja mungkin di motor-motor massal. Kayak seperti winglet kan ada juga di motor massal atau sensor. Mungkin nanti ke depan juga motor-motor massal itu juga ada sensor tekanan ban, itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi kan. Kita nggak tahu karena teknologi kan berkembang terus. Betul. Makanya dari pabrikan semua ini sih kalau saya lihat, yaitu tadi semua pakai strategi masalah tadi itu tekanan ban, masalah memanage ban. Ya intinya nggak kecepatan sih. Kalau kita mau nonton, saya kan sebagai penikmat ini, Pak. Kalau kita mau nonton kecepatan ya nonton itu aja. Ashley main itu. TT itu aja kan. Ruan kan nonton itu. Kalau pengen yang nonton yang cepat-cepatan gitu. Karena kan MotoGP ini betul-betul semua keseluruhan utuh harus hampir sempurna. Karena entertain juga itu tadi. Kurang lebihnya kan seperti itu. Iya. Oh iya, Bang. Ini perkembangan setelah di Qatar ini kan banyak rumor-rumor ya. Jadi pergerakan-pergerakan sudah mulai ini. Rumornya ini tentang Acosta. Acosta infonya dia mau ditarik oleh HRC. Ya sebelumnya kan ini R46. Betul. Tapi ini HRC siap sepertinya menarik Acosta ke Honda. Tapi kembali lagi info Toprak ini kayaknya mau ditandemkan katanya. Mau ditarik ke HRC. Terus itu jadi 2026 pembalap utama ini. Nanti yang dari Honda ini sepertinya yang digeser kalau seandainya Acosta itu ke HRC yang ditawarkan kontrak Honda itu menggiurkan, kayaknya Luca Marini akan turun ke satelit. Gitu. Jadi mungkin Mir ya sudah tahu kok seperti apa ya. Bisa ke SBK atau gimana gitu ya. Bisa ini. Jadi ini Honda ini. Tapi masih rumor kan, Pak? Masih rumor. Tapi ini kenceng terus karena Acosta sendiri sudah merasa ngomong KTM kondisinya mungkin karena masalah finansial gangguan terjadi itu memang sangat berpengaruh sekali. Karena kemarin pengembangan pun kayaknya mungkin ya tidak sebrutal yang dilakukan oleh mungkin Ducati sama Yamaha Honda. Tapi karena Yamaha Honda kan punya konsesi. Jadi dia bebas. Kalau Ducati terbatas tapi sekali memunculkan inovasinya seperti ini langsung memberikan efek luar biasa. Nah, ini yang terjadi kan, ini infonya Acosta akan dicoba ditarik ke HRC. Otomatis yang geser sepertinya Luca Marini. Mungkin Mir ya nggak tahu. Itu tahun
nanti apa? 2026. Berarti 2026. Nanti Honda klausul kontrak kan kontraknya Honda sudah kan masih panjang sebenarnya di KTM. Honda adalah Honda, saya ngomong. Honda itu gitu aja mungkin sudah berarti bisa untuk kompensasi. Betul, kompensasinya. Apalagi KTM butuh dana segar. Butuh dana segar juga. Saya kira ini satu chance yang menarik juga buat KTM. Tapi dengan adanya ini ya Acosta kalau di ini ya luar biasa gitu. Kemudian Zarco juga. Saya kira ini Zarco ini kan salah satu penunggang Honda yang selalu terdepan lah. Dan akhirnya di seri Qatar kemarin Honda sekarang konstruktornya dia posisi 2, menggeser Aprilia dia gitu. Jadi ini meskipun cuma 1 poin ya, sehingga saya 1 poin kalau nggak salah. Selisihnya menggesernya itu. Tapi kan ini sudah menunjukkan ada progresnya. Arah yang benar. Betul, karena Honda sekarang sudah bagus di keluar masuk tikungan, hanya saat trek lurus lepas ke trek lurus dia speednya masih kurang sekitar beberapa kilometer dari Ducati ataupun Eropa. Saya kira ini akan semakin bagus karena Honda juga masih Romano Alberciano yang kemarin dari KTM yang sekarang jadi Dirut Tenis. Ini kan hasilnya akan dilihat mungkin setelah berjalan ke Eropa besok ini. Karena secara nggak langsung di Eropa ini suku cadangnya apa dan sebagainya kayaknya mau dimunculkan besok di Jerez ini yang akan besok minggu besok minggu ini. Saya kira akan menarik sekali. Kemudian yang Yamaha, ini Yamaha. Ya, itu juga ada. Quartararo kemarin bisa P3 front row ini baru pertama kali, tapi kembali lagi nih. Nah, rumornya Yamaha akan ngetes mesin Vivo-nya besok minggu ini. Sepertinya mungkin setelah Pak. Ya mungkin ya, tapi kan mulai pertengahan pekan ini paling tes private karena dia punya konsesi minggu ini. Jadi Max Bartolini sudah ngomong, ini tahap awal pengembangan langkah awal V4. Dia masih ingin membandingkan nanti seperti apa, tidak berani melangkah. Makanya saya waktu kita podcast yang kemarin, Yamaha ini harus segera membuat keputusan masih inline atau V4 karena di 2027 harus cepat-cepat kasih keputusan, Bang. Betul. Karena biar fokusnya nggak pecah. Betul, kepecah ya Bang itu. Jadi ini Yamaha juga kemarin sudah ini bisa front row ya luar biasa lah. Menangkal yang kemarin di seri pertama, kedua, dan ketiga. Honda kemarin ya tetaplah seorang Zarco pembalap senior saya kira bisa memberikan yang terbaik. Feedbacknya luar biasa dia, pengalaman di V4 kemudian bisa ke Honda dengan maksudnya dari Ducati Ducati ini dia bisa memberikan istilahnya bocoran lah seperti ini. Saya kira ini sangat match sekali. Jadi ini bisa memberikan tontonan semakin menarik. Kita tunggu aja seri besok di Jerez yang akan dilaksanakan minggu besok ini. Sepertinya Pecco kan kemarin sebagai juara bertahannya, Marquez juara 2, kemudian Bezzecchi juara 3. 2024 kemarin sempat ada chaos antara Marquez sama Pecco sampai baju balapnya Marquez sobek. Masih satelit. Nah, ini sekarang motornya sama, Bang. Sekarang motor sama di tim yang sama, ya kita tunggu. Ya mudah-mudahan kayak tahun kemarin lah, sama. Ya semoga tidak ada accident. Kita lihat balapan yang utama itu yang utama. Mungkin yang asik-asik kayak Qatar kemarin, Marquez sayapnya patah kena adiknya, terus adiknya nabrak di Gia. Ini kan pernik-pernik aja. Minimal dengan adanya sedikit kayak gitu, ya meskipun ada berita sedih terkait Martin yang akhirnya ya ini masih belum jelas ya. Ini saya kira bener nasihatnya Marquez ke Martin, jangan keburu-buru, selesaikan sakitmu biar ini. Sangat disayangkan. Soalnya dia nggak sempat ngerasain juga kan motornya kan. Dan maaf Bang, kayaknya dipaksa Bang. Dia belum fit, dipaksakan untuk membalap. Dan ini lebih parah lagi dari takutnya pensiun dini. Wah, ini jangan sampai karena Martin menurut saya orangnya bagus ya. Memang pembalap yang luar biasa juga sih. Meskipun terkenal mungkin Mr. Sprint Race jadi jago sprint ya. Tapi paling tidak kan ada ada persaingan lah. Betul. Lebihnya ada pertambahan saingan. Jadi memang kita tunggu aja race besok di Jerez ini, apakah Marquez akan kembali merajalela, mulai latihan pertama, kemudian sampai bisa
Full Kualifikasi, sprint ya sampai race-nya. Karena rekornya Marquez sampai seri yang kemarin ini tuan rumah pula. iya, bisa dikatakan sempurna, hanya cacatnya kemarin gara-gara keping itu aja melindas klub. Jadi saya kira ini untuk besok tontonannya, karena sudah di Eropa, kayaknya Pecco juga punya strategi khusus sepertinya. Dan pedok Ducati jujur aja kalau menurut saya sekarang info orang dalam lagi nggak aman, nggak nyaman, karena sekarang fokusnya ke Marc Marquez infonya. Seperti gitu itu. ya. Seperti itu infonya. Sekarang makanya mungkin di Eropa ini, di Jerez ini ya kembali lagi Spanyol ya nanti ya. Ini khawatirnya Marquez kan tahun kemarin seperti itu, kalau dia menang di Jerez ini ya yang dilihat di podium itu aja kayaknya. Itu mungkin Bang kita. Ya untuk kalau saya sih saya tambahin lagi untuk Ducati, pesan saya jangan sampai salah arah aja ya kan. Oh ya, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Jangan terlena seperti Honda. Intinya seperti itu, karena Betul. kan ada gambaran lah. Ya. Ada gambaran sebelumnya karena dia ini sudah hampir 1 dekade lebih ngebangun motor hampir yang Betul. sempurna ini loh. Iya. Karena di satu kalender Ducati itu 18. menguasai sekali. Betul, tahun Jadi kemarin. hampir semua sirkuit itu Ducati pasti ada. Dan sekarang kan terbukti Bang. Iya. Mulai seri pertama, kedua, ketiga, keempat, Iya. pole Iya. hanya Dan itu dirasakan ke semua pembalap Ducati Iya. yang bersaing gitu. Iya. Jadi kan betul-betul mendekati sempurna si Ducati ini ya. Kembali lagi musuhnya Marquez ya dirinya sendiri akhirnya. Nah, itu tadi makanya kan jangan sampai salah arah nanti Iya. ke depannya, takutnya ya itu Jangan tadi terlena. jangan sampai, karena sudah ada pengalaman. Tapi Ya. saya kira di Gidalina tahu lah sama Ya pasti, stylenya makanya Marquez. kan dia sebelum Karena merekrut si Marquez sudah kan tahu. sudah ibaratnya Sudah ada manajemennya sudah telepati. gimana caranya lah kan gitu. Oke. Untuk kekurangan GP 24.9 ini Iya. ya mungkin ya itu tadi kan banyak yang satu Iya. masalah ini Ya. nggak sesuai lah, inilah minta balik 2024 lah. macam-macam. Infonya di Jerez ada update lagi katanya. Infonya. Kita lihat aja Ducati. Oke, Oke, gitu. Ya. Bang. sudah sampai situ ya. Ya, oke, siap. Kurang lebihnya untuk bahasan podcast kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar permasalahan ini tekanan ban. Oke, bisa. Iya. Oke. Semuanya sudah mungkin Iya, kita Iya. diskusi aja lah di situ kan. mau tanya tentang MotoGP, insya Allah kita jawab. Ya, karena kita kurang lebihnya sebelumnya itu dulu Pak ya. Terus, Kita salam satu track dulu. oke, sebelum sama-sama. ya. Terima kasih. 93.